Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, sehat walafiat sekeluarga, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kajian tafsir kita adalah surah Al-Baqarah, sesuai dengan amanah dari Takmir Masjid Al-Hijrah. Sebetulnya surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20 terkait dengan tipologi manusia. Namun kali ini jamaah sekalian kita awali dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dulu. Jadi pada dasarnya tipologi manusia itu terbagi menjadi 3 yang terangkum di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk muqaddimah dan pengantar dari surah Al-Baqarah ini perlu kita ketahui bahwa Al-Baqarah adalah surah yang kedua ya Pak ya. Sudah paham semua ini ya. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah gitu. Lalu surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini jamaah sekalian termasuk surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Ya, setelah Rasulullah hijrah disebut surah Madaniyah, yang terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf, kurang lebihnya demikian. Sedangkan surah Al-Baqarah ini ya, surah yang jumlah ayatnya terbanyak di antara surah-surah yang lain di Al-Qur'an. Dari 114 surat yang ada di Al-Qur'an, yang terbanyak adalah surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 286, sudah banyak ayatnya, kadang-kadang ada yang panjang ayatnya. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, untuk itu jamaah sekalian, surah Al-Baqarah ini ya perlu kita pelajari dari segi bahasa. Al-Baqarah adalah sapi betina. Kenapa demikian disebut surah Al-Baqarah? Karena ada stressing satu cerita, satu kisah ya yang sangat panjang mengenai penyembelihan sapi atas perintah Allah kepada kaum Bani Israel. Ya, yang pada saat itu terjadi polemik ya tentang terbunuhnya seorang manusia. Siapa pembunuhnya? Lalu kemudian disuruh menyembelih seekor sapi. Dan begitu ngeyelnya kaum Bani Israel pada ayat 67 sampai 74, begitu panjang Allah menceritakan pada saat itu disuruh menyembelih sapi. Sapi yang bagaimana, yang warnanya apa, laki-laki apa perempuan dan sebagainya. Sampai-sampai hampir mereka tidak menemukan. Ini jamaah sekalian pelajaran bagi kula jenengan ya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya. Jangan sampai kula jenengan sering-sering mempertanyakan yang sekiranya sesuatu itu akan mempersulit ya diri kita. Pangapunten, saya pernah dapat ijazah dari kiai saya. Kalau misalnya datang ke seorang kiai, ke seorang ulama dalam suatu hajat, lalu kemudian disuruh wirid, katakanlah ya Rahman ya Rahim, ya itu kalau perlu nggak usah ditanyakan berapa kali Pak Yai. Nah Pak Yai ini tahu, wong ini kok ngeyel, yes dikai 1000 kali. Bacanya kapan Pak Yai? Tengah malam, ya. Itu tengah malam jam berapa Pak? Jam 1. Terus waktunya setelah apa? Setelah mandi besar.
dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kan kesulitan, Pak. Ya, itu jamaah sekalian. Tapi kalau memang bertanya yang sekiranya itu sangat urgent dan memerlukan ilmiah dalam kehidupan kita, tidak ada masalah. Tapi Bani Israel ini karena sifatnya memang engkel, Pak. Ya. Makanya sampai sekarang cobalah, ya, sudah gencatan senjata masih saja seperti itu. Ya, itulah kaum Bani Israel dan didukung. Ya, jadi kemungkaran itu didukung, Pak. Jadi hidup di dunia itu ya memang dua pilihan, dua kemungkinan. Nek api ya elek. Api ya akeh pendukungnya, elek juga akeh pendukungnya. Gitu. Makanya karena sama-sama banyak pendukungnya, kula jenengan jadilah pendukung-pendukung kebaikan. Ya. Jadilah pendukung-pendukung kebenaran, perubahan, menuju perbaikan yang lebih baik di masa depan, gitu. Ya. Itu jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, surah ini dinamakan juga Fustatul Quran. Ya, yang artinya puncaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Ada hubungannya dengan orang-orang di masyarakat kita dalam konteks bermuamalah, berbisnis, semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Dan surah Al-Baqarah juga disebut dengan sebutan alif lam mim. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam mim. Kalau dalam kitab tafsir Al-Kasyaf, ya, kalau bukan Khazinatul Asrar, ya, di sana disebutkan Bapak Ibu, kenapa diawali dengan alif lam mim, ya. Itu di samping ya memang Allah ya yang tahu makna hakikatnya yang sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, menurut tata bahasa Arab, ayat-ayat yang diawali dengan atau surat-surat yang diawali dengan ahruful muqatta'ah, ya, potongan-potongan huruf, itu satu menggambarkan betapa dahsyatnya ayat tersebut, betapa pentingnya surat tersebut. Yang kedua, itu menggambarkan bahwa surat ini memancing perhatian. Ya, memancing perhatian. Ngapunten kalau jenengan pernah menyaksikan seorang khatib di Darul Hijrah yang begitu naik lalu tongkatnya digedok-gedokan, ya, atau kadang-kadang nutuk-nutuk mic, ya. Itu bukan ya di samping ngetes mic-nya juga mancing perhatian. Ya. Jadi kadang-kadang DM gitu kan? Gitu. Ibu-ibu juga begitu, untuk mancing perhatian kakanda tersayang biasa, Papa. Nah, itu harus paham kita. Itu berarti butuh perhatian. Nah, seorang mubalik, seorang dai, biasanya untuk mancing perhatian para jamaahnya, para audiennya, itu juga tidak menutup kemungkinan memakai suara-suara yang memancing perhatian mereka. Nah, surah Al-Baqarah ini diawali dengan alif lam mim agar mendapat perhatian secara khusus, secara spesifik kepada kita, agar kita benar-benar memahami surah Al-Baqarah ini. Itu. Dan yang terpenting lagi jamaah sekalian, ada satu maqalah ulama yang menafsirkan kenapa disebut alif lam mim. Ternyata itu jawaban Bapak Ibu. Jawaban kula jenengan dari suratul Fatihah yang minimal 17 kali panjenengan baca di dalam sholat kita, gitu, dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim itulah jawabannya ada di alif lam mim, Pak. Ya. Jadi jawabannya siratal mustaqim itu ada di alif lam mim. Kenapa alif lam mim? Alif itu singkatan Allah, ya. Lam itu singkatan Jibril. Mim itu Muhammad. Ya. Jadi petunjuk jalan yang lurus, agama Islam yang mulia yang kula jenengan minta selama ini dijawab oleh Allah melalui firman-firman-Nya yang diawali dibuka dengan suratul Fatihah, dikembangkan, dijelaskan secara detail di dalam surah Al-Baqarah. Ini yang kalian minta, firman Allah melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus kalimatnya dzalikal kitabu la raiba fi. Ya ini loh kitab. Ini yang menjadi jalan petunjuk lurusmu wahai manusia. Seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Sekilas tentang pengantar dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang dari tafsir ayat 1 ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lamu bi muradi. Hanya Allah yang tahu maknanya alif lam mim. Jadi semua huruf yang ada di Al-Qur'an itu tidak ada yang tahu makna yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun disingkat Allah, Jibril, Muhammad ya, itu hasil dari ijtihad para ulama ahli tafsir. Termasuk panjenengan sering disuruh baca Yasin. Kenapa kok Yasin? Ya, jadi nanti di jam 7 saya juga dapat amanah zikir dan doa bersama di Polda Polairut ya. Itu diawali dengan bacaan Yasin. Kenapa kok Yasin? Yasin itu maknanya memang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau boleh disingkat oleh para ulama ahli tafsir, Yasin itu ya itu wahai. Sin itu singkatan insan. Wahai manusia. Makanya terus wal Qur'anil Hakim. Jadi hubungannya dengan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, terus Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibaratnya kula jenengan ketika lahir fitrah ada di dalam suratul Fatihah, kehidupan kula jenengan di dalam surah Al-Baqarah, nah akhir hayat kula jenengan husnul khotimah di dalam surah Yasin. Makanya Yasin itu dibaca ketika orang meninggal atau dalam hajat istighosah atau tahlilan yasinan ya 3 hari 7 hari dan seterusnya. Tidak boleh Pak kalau jenengan ulang tahun diwacano Yasin. Putuku ulang tahun, ayo baru-baru diwacano Yasin, tahlil. Saya kira tidak ada itu. Ya, minimal ya istighosah doa bersama dibacakan Al-Waqiah ben tambah sugih, ya Ar-Rahman ben tambah nikmati Gusti Allah, rahmati Gusti Allah, seperti itu. Ini jamaah sekalian. Ya, di dalam alif lam mim ini ya Allah mengawali huruf-huruf ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini mukjizat Allah yang terbesar yang disusun dengan menggunakan huruf-huruf yang notabene huruf-huruf ini dari bahasa bangsa Arab sendiri. Jadi Al-Qur'an itu kana Arabian ya, dengan bahasa Arab, diturunkan di bangsa Arab. Kenapa di bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu asyaddu kufra wa nifaqa. Bangsa Arab itu terkenal dengan paling banget kufure, paling kathah munafike. Ini bangsa Arab. Makanya kenapa Nabi diturunkan di sana? Saking dableke orang Arab. Makanya orang Arab itu ngapunten panjenengan kalau tidak haji umroh, selagi tipologi orang Madinah dengan Mekah itu sudah beda, ya, dari segi kerasnya dan sebagainya. Orang Arab itu kadang api ya api, kadang elek ya nemen, ya, itu orang Arab. Makanya orang sing Arab temenan, orang sing Arab pating genah, ya, itu jamaah sekalian. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini ya disusun dari huruf-huruf yang notabene berbahasa Arab agar mudah dipahami, khususnya bangsa Arab agar mereka mudah menyerap ya isi kandungan Al-Qur'an yang notabene berbahasa seperti mereka bahasa Arab. Namun ternyata ya huruf-huruf itu tidak menjamin orang Arab juga bisa baca Quran jamaah sekalian. Saya teringat ketika di pondok itu dapat kunjungan dari Syekh Mekah, Syekh Madinah itu, ternyata mereka sangat kagum dengan santri-santri Indonesia, kagum dengan panjenengan semua jamaah sekalian. Kenapa? Karena orang Indonesia yang notabene bukan bahasa Arab, tapi ternyata fasih melantunkan bahasa Al-Quran. Ya, fasih melantunkan Al-Quran dengan begitu indah. Padahal orang Arab sendiri belum tentu bisa jamaah sekalian. Ya, itu. Nah di sini jamaah sekalian
Huruf-huruf itu juga untuk menarik perhatian ya, karena mengandung bahasa yang berirama. Alif lam mim, ya kan? Panjang pendeknya juga diatur. Mad lazim, kilmi, musaqqal, mukhaffaf, seperti itu ada semua dalam tatanan tajwid. Itu ternyata diiramakan dengan irama yang demikian, maka dapat menarik perhatian umatnya. Alif lam mim. Sama dengan kalau jenengan dengarkan lagu-lagu apa ya, campur sari gitu ya. Biasanya kan ada suluknya dulu. Ya, gitu. Umpama lagu anak soleh gitu ya. Itu biasanya kan ada alamati anak. Ya kan? Dipanjangkan jeret, baru musiknya masuk. Itu seperti itu. Ya, itu. Sama dengan lagu langgam Jawa, yen ning tawangono lintang cahayu. Nah, ini Pak Kusnar insyaallah paham. Enggak tahu yang lainnya. Ya. Itu jelas sekali. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi surah Al-Baqarah ini diawali dengan alif lam mim dengan beberapa tafsir demikian. Dzalikal kitabul la raiba fi, ya. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun, jamaah sekalian. Ya, di sini maksudnya adalah inilah kitab suci yang sempurna, la raiba fi. Bagi orang yang berakal sehat tidak akan ragu terhadap Al-Qur'an. Ya, sedikit pun gak akan ragu terhadap kebenaran, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu seorang muslim yang berakal sehat. Kalau ada orang yang merasakan, mengatakan, ya menyimpulkan bahwa Al-Qur'an ini ya suatu kalimat yang biasa, berarti belum bisa mencerna Al-Qur'an. Karena memang tidak satu pun yang bisa menandingi Al-Qur'an. Seorang ahli puisi pun ya tidak akan mampu memahami bahasa Al-Qur'an, ya, atau menandingi bahasa Al-Qur'an. Dan bahasa Al-Qur'an itu masya Allah ya enak kita baca. Ya kalau in sama in gitu kan, kalau a sama a gitu. Wadduha walaili idza saja. Nek rok ya pada rok, alam nasroh laka sodrok wadokna angka wisrok dan sebagainya. Itu dari segi keindahan bahasanya Al-Qur'anul Karim. Masya Allah tabarakallah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat yang ketiga, nah berbicara masalah tanda-tanda orang bertakwa. Hudal lil muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian hartanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tafsirnya ini adalah bahwa mereka itu orang-orang yang percaya, teguh dan yakin ya, serta tunduk patuh, berserah diri terhadap firman-firman Allah ya. Jiwa kita, perasaan kita, qalbu kita percaya kepada yang gaib. Apalagi yang maha gaib ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita ya, itu bagi orang yang beriman pasti percaya. Adanya Allah gitu, itu tunduk patuh padahal nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang melihat adalah bahasa keimanan jamaah sekalian. Dari situlah maka kemudian orang yang percaya kepada yang gaib, apalagi yang maha gaib Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tunduk patuh khusyuk kepada Allah. Ya, diperintah apapun di dalam Al-Qur'an ya. Karena di dalam petunjuk Al-Qur'an sudah menjelaskan tanda-tanda keberadaan Allah, beberapa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu. Sehingga orang yang berakal sehat tidak akan ragu lagi. Itu. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, menginfakkan apapun karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apapun yang dikaruniakan Allah berupa kesehatan, berupa panjang umur, itu rezeki. Kita infakkan Bapak Ibu. Kalau kula jenengan kagungan rezeki materi,
Ya, sedekah berupa materi, amal jariah, ya. Sedekah apapun berupa materi, ya. Ya termasuk roti-roti kayak gini dari jariah panjenengan. Tapi ada juga infak yang dari amalia-amalia kita, dari perilaku-perilaku kita jamaah sekalian. Panjenengan tidak teng Darul Hijrah atau para pemirsa bisa menyaksikan live kami ini, ya. Ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagian kita sisihkan. Waktu kita sebagian kita korbankan. Untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan dan kebenaran. Itulah jamaah sekalian. Jadi makna infak itu sangat-sangat luas sekali, ya. Dengan perkataan kita mengajak orang lain dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Ya, oke, ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila, terhadap kitab suci yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Jadi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Dan terhadap akhirat mereka yakin dan percaya. Itulah jamaah sekalian. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Di samping itu juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab risalah-risalah yang diturunkan sebelum Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah itu ada kitab-kitab suci, ada risalah-risalah, ada sukuf-sukuf, ya kan? Ada lembaran-lembaran seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Kita beriman. Jadi hebatnya Islam itu adalah walaupun yakin dan percaya terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, tapi juga tidak mengingkari Nabi dan umat-umat terdahulu. Berbeda dengan agama lain. Agama lain ada yang percaya kepada Rasul tertentu, tapi membenci Rasul yang lain. Maka amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Jadi rasul-rasul Allah selain Nabi Muhammad kita percaya. Tapi syariat yang kita anut adalah syariat yang dibawa oleh Rasul kita. Kenapa? Karena syariat ini sudah sesuai dengan risalah yang diamanahkan Allah kepada Rasul kita, kepada umatnya. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian mengesampingkan kitab-kitab terdahulu. Ada makalah-makalah, mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalam makalah, dalam risalah dari Nabi Musa, ya, dari Nabi Isa, dari Nabi Ibrahim. Itu banyak sekali jamaah sekali. Di dalam sukuf Musa itu diantaranya ada pesan-pesan indah jamaah, ya, bahwa ingat bahwa kita ini hidup akan mati dan seterusnya ada di sana. Ya, bahkan di dalam suratul Fatihah itu merangkum berbagai macam isi makna, ya, dari kitab Taurat dan Injil. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, umat Islam pun wajib percaya kepada Taurat dan Injil. Padahal Taurat itu miliknya orang Yahudi, Injil miliknya orang Nasrani. Tapi bagaimanapun juga kita percaya. Kenapa? Karena Taurat dan Injil, terutama yang asli ya jemaah ya, itu tauhidnya sama dengan kita. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, maka kita percaya. Nah, dari sinilah jemaah sekalian, lalu kita tarik kesimpulan bahwa walaupun kita orang Indonesia, walaupun kita beragama Islam, jangan kemudian kita membenci bangsa lain. Jangan kemudian kita membenci agama lain, karena hidup ini adalah pilihan. Ya, mau kalau jenengan Islam ya alhamdulillah, itu hidayah Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam Islam, dalam hidayah Allah. Mereka pun demikian, yang beragama lain itu pilihan mereka. Masalah nanti di akhirat mau bagaimana seperti apa, itu urusan mereka. Loh, jangankan beda agama, ngapunten.
Podo-podo seagama itu loh Pak kita. Beda loh alirannya. Ya, beda cara ibadahnya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama masih hanya teknis-teknis saja dalam konteks furu'iyah ya istilahnya ya, cabang-cabangnya saja, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Makanya kan sering saya matur datang panjenengan, ya kan? Saya ini walaupun berasal dari NU, sering ditanya orang, sama itu kiainya Muhammadiyah apa NU? Ya tak jawab Muhammad NU, aku kan ngono. Jadi kita ini sudah ya seperti panjenengan ini, ya. Mau kunut ya alhamdulillah yang terbiasa kunut, mau tidak ada masalah. Ya, lebih baik kalau jenengan mempermasalahkan atau menunjukkan atau mengarahkan kepada orang-orang yang tidak sholat subuh daripada gegeran masalah kunut, daripada gegeran masalah usolli. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi seorang muslim sekarang sudah harus dewasa. Bahwa kita berislam alhamdulillah, kita harus sunnah wal jamaah harus, tapi tidak kemudian membenci kepada orang lain. Itu jamaah sekalian. Itu dicontohkan panjenengan, nggih, kalau ke warkop itu kan macam-macam Pak minumannya, ya kan? Panjenengan milih kopi, alhamdulillah senengane jenengan kopi gitu. Panjenengan suka kopi susu, silahkan, ya. Tapi tidak kemudian membentur-benturkan gitu loh. Jadi yang mau suka teh ya silahkan, mau anjane senenganku kopi kok. Ya. Pilihan beda. Enggak usah jauh-jauh. Pilihan saya dengan Abah Pri itu loh beda. Ya kan? Abah Pri pilihannya mobil Innova misalnya kan. Saya mobilnya Ina atau Ena. Ini tidak masalah kok. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Karena hidup ini adalah pilihan. Jangan kemudian kita membenci karena hanya beda pilihan. Makanya sering panjenengan nggih ngantek ada satu partai namanya partai umat itu agar kula jenengan itu jadi ummatan wahidan, jadi umat yang satu. Beda pilihan tidak masalah. Yang penting tujuan sama-sama kan untuk perubahan kan begitu. Masalah nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tidak masalah. Yang penting membawa kemaslahatan, mencari siapa, partai apa yang sekiranya lebih bermakna dalam kehidupan umat dan warga. Itu jamaah sekalian. Dan itu kemaslahatan tidak diukur dengan materi loh, ngapunten loh. Ya, cari ya capres-cawapres yang lebih dekat dengan ulama misalnya, ya kan? Atau caleg-caleg yang sering sobo ke masjid, sering jamaah gitu. Ya. Yang memang asli loh ya. Bukan karbitan, ngapunten. Ada juga orang yang biasanya gundulan gitu. Cewek-cewek biasanya gundulan gitu. Tiba-tiba menjelang nyalek itu ada kok yang pakai kerudung itu ada. Ada seperti itu. Tapi ya tidak masalah ya, jangan kemudian iku arep nyalek gua ya dasar begitu. Wes pokoke gak usah dipilih ngono ae. Lek memang jenengan gak milih itu. Ya, itu. Nek masalah nanti jenengan milih situ ndak apa-apa. Mau nomor 1 sama coblos monggo. Nomor 2 sama lebokno monggo, nomor 3 sama lipet monggo. Itu urusan panjenengan. Gitu. Jadi enggak usah terlalu ngono dan ngene, gegeran ambek maratuwa dhewe. Lho anake ditumpaki kok maratuwane ditukari. Ini hanya beda partai, beda pilihan. Ini kan enggak genah ini ya. Ini jamaah sekalian. Jadi monggo mari dewasa lah ya, agar hidup ini tentram bahagia. Itulah maka ayat ini ditutup dengan ayat yang kelima, nggih, sama sekalian, ulaika apa itu? Ini kok. Ya, ini lagi. Nah, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Al-Qur'an, orang yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat, ya, kemudian beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, itu adalah orang-orang yang hudam mir rabbihim, ada di dalam hidayah dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, ya. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa.
Jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat 1 sampai 5 ini jamaah sekalian, ini kalau boleh disimpulkan bahwa kula jenengan sebagai orang bertakwa, mudah-mudahan ya. Jadi ada kriteria manusia, ada tipologi manusia. Satu, tipe orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tandanya apa saja? Nah, di sini dijelaskan. Ayat 1 sampai 4 itu menjelaskan 5 kriteria orang yang bertakwa yang hidupnya akan beruntung dan bahagia dunia sampai akhiratnya. Yang pertama yaitu orang yang percaya kepada yang gaib, adanya Allah, surga, neraka, akhirat, siksa kubur, ya. Itu segala sesuatu yang gaib jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ciri khas orang yang bertakwa adalah senantiasa menegakkan sholat, ya. Sholatnya tidak bolong-bolong. Insya Allah seperti panjenengan, syukur-syukur istiqomah berjamaah, disiarkan Masjid Darul Hijrah, insya Allah tambah barokah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah selalu berinfak dalam bentuk apa saja, minimal dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang indah, mengajak saudaranya untuk sholat berjamaah misalnya. Sampai ada Islam jamaah tabligh ya Pak ya. Itu karena infak mereka dengan cara seperti itu, mengajak orang lain untuk berjamaah, datang dari rumah ke rumah, ya, untuk mengajak jamaah. Itu sampai seperti itu, ya. Karena apa? Bagian dari infak mereka. Nah, kita pun tidak menutup kemungkinan bisa berinfak dengan cara demikian, mengajak tetangga kita, saudara kita, ya, monggo hadir setiap subuh di Masjid Darul Hijrah, ada kajian-kajian Islamiyah, ya, itu bagus itu. Jadi yang kita dapatkan bukan hanya fadilah-fadilah, bukan hanya pahala-pahala saja, tapi juga ada ilmu yang kita dapatkan. Karena dengan ilmu itulah yang akan memperluas wawasan kita dan menyempurnakan keislaman kita. Yang ketiga, yang keempat jemaah sekalian, meyakini wahyu yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, itu bagian dari mati. Oh iya, inilah teknologi ya, secanggih-canggihnya teknologi pasti ada gangguan juga ya. Wifi aja juga kadang juga lemot gitu ya. Cuma ke wifi, listrik aja kadang mati. Makanya kalau ada manusia kadang mati ya tidak apa-apa. Bojone jenengan si urip, alhamdulillah. Bojoku mati ya innalillah ngono wae. Muga-muga untuk ganti sing ayune kaya Mulan. Cik nemene. Ya, itu jawab. Yang keempat, meyakini wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi wahyu Rasulullah, ya, yang terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, yaitu percaya kepada kitab-kitab, risalah-risalah, ya, dan ajaran-ajaran sebelum Al-Quran dan Sunnah. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya, hamba-hamba Allah yang dengan ciri khas 5 ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita sama-sama belajar jamaah ya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Ada juga di dalam surah Ali Imran itu juga disebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa yang nanti akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya kan? Orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Kemudian apa itu? Walladzina alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang tidak mudah emosional, menahan emosinya. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas,
dan saling memaafkan kepada sesama manusia. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bertakwa itu tindak tanduknya, perkataannya, segalanya mengandung unsur-unsur kebaikan. Maka termasuk ceramah seperti ini kan banyak kebaikan gitu. Tapi kalau sudah roti dibagikan, ya harus punya perasaan. Ngajinya jangan kelamaan. Makanya cukup sekian. Oke? Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya.